Halo bos geng. Baik, dari mobil 123 dan di samping kita udah ada dua mobil yang sebenarnya nggak sekelas ya. Beda. Tapi harganya yang Mirip banget, beda. Sama-sama di bawah 300 juta. Kalian pilih bensin atau mobil listrik, ya nggak? Betul. Nih jadi buat alternatif bagi kalian yang mungkin pengen upgrade dari LCGC atau budgetnya masih ya nggak nyampe 300 juta gitu. Jadi meskipun emang dua mobil ini bukan pilihan yang mainstream, tapi punya value for money yang oke banget. Oke lah kalau gitu, selamat datang di Mobil 123, simak videonya. Nah bos geng, yang pertama adalah tampilan eksteriornya. Betul sekali. Nah kalau misalnya Neta, dia sebenarnya udah meluncur dari setahun lalu ya? Tahun lalu, betul. Nah ini versi facelift-nya aja. Ya, dulu Neta lah. V, sekarang Neta V2. Nah Neta V itu emang cenderung simple banget ya. Nah kalau ini agak-agak lebih berkelas. Gue sih lebih suka bentuk yang sekarang, Pan. Lebih fine aja ngeliatnya. Betul, kalau yang Neta V itu emang agak simple banget kayak... Terlalu basic, Pan. Terlalu basic, bener. Terlalu basic, bener. Mending yang sekarang, ini lebih kelihatan menawan sebenarnya. Iya, karena yang dulu aja lampunya masih bohlam. Bohlam, yang ini udah pakai LED, Pan ya? Iya, terus juga bempernya masih ya polos aja ya gitu. kalau bahasa kita cukurukuk lah, Pan. Cukurukuk. Nah ini sekarang udah cakep nih. Cakep. Grillnya ada, ini namanya Galaxy. Cakep, kayak Samsung. Tapi sebenarnya kita bahas awam ya, bos geng. Iya. Ini tuh ya honeycomb sebenarnya, cuman gede-gede aja, Pan. Honeycomb. Matrix. Yang ada aksen-aksen krom-kromnya. Cuman jadinya cakep depannya, Pak. Ada aksen-aksen kromnya. Jauh lebih better pokoknya. Jauh lebih better. Jauh banget. Nah, kalau Citroen, dia yang C3 sama, simple juga. Ya. Nah, yang Aircross ini agak mendingan. Ya. Ada aksen-aksennya. Gue suka di bagian ya depannya sih, Pan. Prancis banget gitu loh. Prancis banget. Apalagi kan doi ada ini apa, darah WRC-nya. Nah, iya, nih kalau misalnya kalian lihat tuh mobil-mobil Citroen WRC, muka-mukanya tuh ada kemiripan sedikit-sedikit nih. Iya, karena dulu emang Citroen pernah turun pakai C3 di WRC, lu bayangin. Punya mobil WRC, Pak. Ya, ibaratnya kalau misalnya kalian beli C3 Aircross ini ya rasa bawa mobil WRC adalah tipis-tipis. Tipis-tipis. Nah, dia juga lampunya mengusung desain split headlight. Betul. Kayak saudara-saudaranya yang satu grup. Kayak Mitsubishi kan gitu juga kan. Ya. Terus juga Nissan yang baru begini juga. Cuman cakep sih jadinya. Kayak ada aksen bodinya gitu. Ya, yang gue suka. Terusnya itu adalah bagian grillnya yang punya ciri khas sendiri buat Citroen. Iya. Dia sebenarnya bentuknya tuh kotak-kotak gitu, tapi kotak-kotak di dalam kotak-kotak ada kotaknya lagi, Pan, kecil, Pan. Tuh, nih. Kotakception jadi ya. Kotakception. Jadi tuh kebahasnya gimana ya? Ada kotak dalam kotak gitu. Iya. Cuman itu bukan tanpa sebab, Pak. Karena di dalamnya ada intercooler. Betul sekali. Karena mobil ini adalah mobil berbasis petrol turbo. Meskipun turbonya agak kecil lah. Banget. Kayak keong di depan SD. Ya, betul. Yang suka isi kalau nemu di jalan tuh kabur tuh keongnya udah nggak ada, tinggal rumahnya doang. Nah. Tapi lumayan tenaganya yang akan kita bahas nanti. Ya, betul. Nanti sekarang kita beralih ke samping dulu. Siap. Kalau misalnya kita lihat Neta V ini, awalnya gue agak-agak bingung sebenarnya. Iya. Dia tuh SUV atau hatchback. Kalau gue bingungnya bukan itu, Pan. Kenapa? Yang depan yang mana, yang belakang yang mana, Pan? Karena agak-agak mirip. Iya, agak mirip sebenarnya. Tapi ya kita sebut aja city car sih ya. Ya, karena dimensinya dia yang kompak, panjangnya cuma 4070 mm, sementara lebarnya itu 1590 mm. Berarti 4 meter lebih dikit ya, Pan ya? Sebenarnya. Iya. Jadi kalau misalnya sama REV, masih lebih gede ini. Cuman hitungan masih mungil, Pak. Masuk-masuk gang gitu ya, parkir-parkir. Karena dia ramping, Pan. Iya sih, benar. Karena dia ramping. Kalau panjang memang ya udah panjang, cuman dia ramping. Jadi kita nyelip-nyelip tuh juga pede. Bener. Cuman ya emang dari kelihatannya aja emang mobilnya kecil, lucu gitu. Apalagi pilihan warnanya tuh menarik. Ini ngomongnya apa? Apa? Milk tea. Oh iya, milk tea. Kayak apa? Apa? Kayak kaya. Nah, apa? Boba maksudnya. Iya, kayak boba maksudnya, kayak boba, bos geng. Dia mikir dulu, padahal tinggal ngomong boba. Agak-agak panas. Iya, makanya agak error otak. Agak error otak, lagi agak error. Iya, benar. Nah, dia pakai velgnya 16 inci, sementara ukuran bannya 185/55 R16. Nah, tapi yang bikin gue bingung, Pan. Bannya ini mereknya Changyang.
Ya kan Nyari di mana? ban Cina, Pak. Oh, ban Cina. Tapi di sini ada yang jual. Nah, itu gue belum ngecek sih ya. Meskipun Ya. mobilnya sebenarnya udah dirakit di Pondok Ungu, Pak, di Bekasi. Anjay. Oh, ini Bekasi Iya, punya nih. Bekasi ini Pride. Bekasi Power Pride nih, ya kan? Iya, meskipun emang bannya masih ban Cina ya. Ya. Tapi ya nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, Ntar bisa kalau diganti misalnya, yang lain lah ya, nah nantinya. kalau misalnya udah habis tinggal ganti yang buat mobil listrik yang lainnya. Tingginya dia nggak terlalu tinggi ya. Dan ground clearance-nya juga cuma 130 mm. Oh, pendek sih. Iya, kelihatannya emang tinggi Iya. nih, agak lumayan. Agak lumayan tinggi. Tapi yang bikin pendek itu adalah baterainya. Pak. Betul. Di bawah tuh. Cuman ya cukupan aja lah. Ya, Ya. cukupan aja. Terus ini ada lucu nih, di sampingnya ada sen ya, Pan ya? Oh iya, Di claddingnya. dia ada body cladding-nya Nah. yang ya biar ala-ala SUV gitu, biar agak tangguh ya. Mm-mm. Terus ada sen-nya di atasnya dan ini buat ngecasnya, Pak. Oh, ngecasnya di situ. Betul. Dia di kiri kanan, cuman yang bisa dibuka cuman yang Sebelah kiri. betul. Terus Nah, kalau sini, Citroen Bang. gimana, Pak? Hah? Kalau Citroen? Citroen sendiri nih, Bos, geng. Ya. Ini punya panjang sekitar 4.300-an. 4.300-an Ya. dan tingginya tuh sekitar 1.700-an milimeter. Lebarnya juga dia termasuk ramping. Ya, tapi Pan, Ya. untuk ngomongin ground clearance ya, dia udah hampir 200 mm, Pan. Oh, siap. Jadi SUV-nya masih bisa kita bilang oke lah. bisa jumawa lah, Bisa begini jumawa, lah masih ya. bisa jumawa. Mobilnya cukup tinggi dan juga punya ukuran velg yang cukup besar. Betul. Dia tuh pakai ring 17 dengan lapisan ban itu 215/55. Iya. Nah, tuh bisa dilihat ya, cukup besar. Motif velgnya juga tuh di palang plus gitu, palang 4 Palang sebenarnya. 4, cakep Terus sih. dia ada dua finishingnya. Jadi kayak semi brush polish dan warna hitam. Iya, iya. Jadi masih mengusung desain Prancis ya, agak-agak unik ya. Betul, unik. Dia juga karena velgnya 17 inci, Mm-mm. meskipun mobilnya kompak gitu, jadi kelihatannya kayak agak tangguh gitu, agak macho, agak Ya. punya stance gitu. Nah, Bos geng, selain juga tadi velgnya udah kita bahas nih, di sebelah kiri juga menandakan SUV itu kelihatan banget cladding plastiknya, Pan, ya nggak? Betul, betul. Di depan belakang, terus dia di pintu. Ini yang gue kocak nih. Sebenarnya di pintu tuh ada cladding plastik juga nih. Tapi kenapa yang pintu kedua cuma seperempat ya? Kurang banget ya, Pak. Kurang, kenapa nggak nyampe belakang gitu? Kenapa cuma seperempat tuh? Kan biar unik mobil Prancis. Iya sih unik, cuman ini Iya. kan kelihatannya kayak kentang aja gitu, Pan. Betul. Terus juga dia udah ada ininya ya, roof rail-nya. Roof rail. Meskipun lagi-lagi desainnya unik kan, dia nggak lurus gitu aja gitu. Sebenarnya dari tipis ke tebel gitu kan. Iya, iya benar. Terus di bagian belakang nih, pilarnya juga tebel banget nih, Pan, ya kan? Iya, Di samping kelihatan nih, pilarnya lebih tebel nih. Karena emang mobil ini basic kan Citroen C3, Ya. cuman agak dipanjangin Agak aja. dipanjangin dikit sama digedein dikit kali Iya, ya jatuhnya ya. Gitu. Biar muat kursi baris ketiga. Ya, meskipun nanti kita akan bahas ya beneran muat baris ketiga apa enggak. Ya, FYI aja teman-teman. Sebenarnya mobil ini kalau kita mau head to headin, ini cocoknya tuh sama Rush, Iya sih. Terios, Meskipun gitu. secara dimensi masih Lebih gedean kecil. Rush. Iya, ini lebih tapi kecil. memang mereka tuh mengklaim kalau mobil ini tuh sebenarnya di head to headin sama mobil-mobil itu, Pak. Iya, iya. Meskipun harganya mantep. Ini mantep banget harganya. Jauh Juga masih jauh di bawah. dia atapnya tuton ya. Ya, tapi itu ton. Atapnya biru. Ya. Terus ada hitamnya, ada putih, banyak Ini banget. Rame banget. ini yang sebenarnya agak aneh sih, Bos geng. Perpaduan warna two-tone yang sebenarnya Iya. jadi notice buat kita nih. Sebenarnya Jadi- polisi juga agak bingung. Iya, Ini warnanya STNK warna apa gitu kan? Putih apa biru sebenarnya. Biru, ya kan? Tapi Jadi biasanya ya, Pan kalau udah masuk ke surat-surat itu yang dominan lebih banyak warna biasanya Iya. dipilih untuk di warna STNK. Benar, benar. Kita lanjut ke belakang. Yang buat omongannya, Pak. Ya elah. Ban bagasinya. Ngomong jangan setengah-setengah. Ya udah. Oke Bos geng, sekarang kita bahas bagian belakang dari kedua mobil ini. Ya betul. Sekaligus akomodasi barangnya. Iya, ini kalau misalnya kita lihat dari belakang, ini bahasa desain yang berbeda, Pak. Ya, Karena si Neta ini bokongnya agak-agak montok gitu ya ke belakang kayak Betul. hatchback. Nah ini, tepos. Tapi memang Pan, si Neta ini punya perubahan yang signifikan di bagian belakang. betul. Ketimbang depan ya. Ke belakangnya tuh lebih kelihatan cakep gitu ngeliatnya. Kayak lebih komplit aja. Iya, betul, Yang komplit. dulu tuh simple. Simple. Nah ini lebih berkelas, mantap. Berkelas. Ini lampunya kan sekarang udah LED, terus Ya. juga ada ala-ala. Ala-ala tengahnya gitulah, Ya, cat eye ya. sambungannya. Iya, Bisa ini- bilang cat eye nggak Pan? Ada nih katanya di bawah. Cakep. Dan uniknya lampu mundurnya cuma di sebelah kiri. Gue kira rusak, ternyata enggak. Ternyata Oh, emang gitu. semua Neta begitu. Iya, tapi emang trennya emang begitu. Iya. Ya GTR aja lampu mundur cuma satu. Iya, paham Pak. Kenapa dibandinginnya sama GTR? Kastanya udah jauh banget nih Bos. Jadi dia punya kesamaan sama GTR kalau ditanya ya. Ya betul. Nah, Apa samanya? Lampu mundurnya mundurnya satu. Iya. Gitu. Terus juga nih bagian apa? Atap. Atap spoiler lah ini. Ada ngomongnya. spoilernya yang agak moncongnya tuh agak set naik ke atas. Ini spoiler sih spoiler kentang Pan. Kenapa tuh? Kalau spoiler kan ada naiknya gitu Ya. kayak cut gitu. Dikit, tipis-tipis Iya. aja, Tipis-tipis, tipis-tipis tipis. respect. Kalau misalnya anak Honda tahu nih sayap seeker nih namanya nih. Oh, sayap seeker. Sayap seeker, seeker boleh, V1. boleh. Nah, terus juga di belakang ada wipernya dia. Meskipun pengoperasiannya agak sulit sih, agak ribet. Iya Bos geng. Biasanya kita kan simpelnya kan cuman ya ada tuas gitu kan. Iya, tuas aja. Aduh, ini pakai ngobok-ngobok head unit dah. Itu dia bener. Nanti akan kita bahas ya, Kita pasti bahas. presi berkendara. Tuh bahas dulu Citroen apa? Nah, kalau Citroen tadi udah kita bahas juga kan sebelumnya. Dia punya bokong yang tepos sebenarnya. Ya. Jadi kalau lihat dari samping gini nih Bos geng, rata sadada rata nih. Tuh. Iya betul. Meskipun tetap ada
lekukannya garis-garis sedikit. lekukannya. Tapi memang identiknya itu rata, Pan. Iya. Bermotif nih, Pan, ada list di sini bermotif iya, berwarna hitam, garis-garis gitu tuh. Iya. Ini kayak bordes, Pan, bentukannya. Lisannya kayak bordes. Tapi cakep, maksudnya tuh ya memang karakternya Citroen seperti ini gitu. Unik, khas gitu. Dia bisa mempertahankan karakternya sampai ya mesti kan sekarang era 2024 ya, Pan ya. Gitu loh. Tetap. Terus juga lampu kombinasi belakangnya juga unik modelnya. Cakep. Kayak cakar gitu. Cakar, terus dia kotak-kotak gitu. Ya maksudnya kayak robot lah bentukannya tuh mirip-mirip kayak robot gitu, cakep. Cuman unik sih kalau misalnya dari belakang tuh nggak ada mobil lain yang mirip kayak dia gitu. Nggak bakal ketuker lah. Di bagian bumper bawahnya juga nih plastik semua. Tuh, ya menandakan kalau mobil ini adalah mobil SUV dan terdapat sensor-sensor parkir di sini nih, kiri dan kanan. Tapi ini nggak ada diffuser ya, Pan ya? Nggak ada. Itu kan juga diffuser di mobil-mobil modern tuh kebanyakan cuma gimmick aja, betul. Pak. Padahal fungsi diffuser itu buat ngelolosin angin di bawah. Ya, betul. Biar liftnya tuh lebih kecil. Ya, downforce lebih bagus lah. Betul. Itu. Terus juga spoiler juga yang sewarna dengan atapnya biru juga di sini nih. Terus ada sirip antenanya tuh. Ada sirip antena dan itu wipernya juga mungil. Nah, mungil. Kecil sekali. Kecil sekali karena emang kecil sih dia kacanya. Nah, sekarang kita buka bagasinya buat ngeliat akomodasi barang. Nah, ini sih bisa diandelin sih. Iya. Bagasinya gede banget nih, Bos Geng. Bisa dilihat ya. Muat koper 2 biji bisa. Koper travel tuh yang bisa ditarik-tarik bisa nih muat 2 biji, plus ditambah lagi koper-koper kecil tuh masih muatnya gede banget nih. Iya, dia kalau misalnya secara volume dia itu 335 liter. Gede juga. Dan kalau misalnya ini kan bangku baris kedua bisa dilipat, dia jadi 552 liter. Terus di bawah ada kalau misalnya buat emergensi karena dia nggak ada ban serep. Nah ini tuh jadi nilai tambah karena lawan sepadannya mungkin ya kayak Bingo atau REV lah ya. Cara akomodasi barang dia nggak seakomodatif si Netafee ini. Ini mah good banget nih. Apalagi kalau misalnya kita mau pakai di perkotaan nih, Pan. Nganterin pacar, istri, anak ke bandara gitu bisa nih pakai mobil ini. Terus juga mau liburan keluar kota dia juga nggak mesti milih antara orang sama barang. Oh iya udah sih, nggak usah milih. Jadi masih muat di belakang, terus barangnya juga masih muat. Iya betul. Oke kalau gitu kita lanjut ke Citroen. Sekarang kita bahas C3 Aircross ya nggak, Bos Geng? Sini Pan. Nih udah elektrik belum? Belum. 300 juta mau elektrik lu. Iya sih. Maaf. Nggak ada tempat barangnya. Wajar aja, Bos Geng, karena mobil ini tuh sebenarnya bisa 7-seater plus 2 bangku di belakang yang bisa dicopot pasang. Sebenarnya bukan 7-seater juga sih ya. Enggak, 5-seater plus 2. 5-seater plus 2 benar. Ya, 5-seater plus 2. Karena kalau misalnya kita lihat ya, spek buat kakinya tuh ya cemen banget dah. Pokoknya intinya tuh bukan untuk menjatuhkan, tapi memang ini tidak terlihat akomodatif banget ya, Pan, sebenarnya. Iya, buat ada aja gitu. Buat ada aja. Jadi yang cocok di belakang tuh kayak anak-anak kecil umur 5 tahun. Kayak Kia Sonet kan juga ada yang varian buat 7-seater. Sama nih kayak gini nih, dia belakangnya agak-agak ya minimalis lah. Ya minimalis. Dan kalau misalnya lagi dipakai bangku baris ketiganya nggak bisa naruh barang. Ya ini buat naruh tas saya belum tentu cukup ya. Tuh. Nggak muat, Pak. Tuh. Tapi kalau mau naruh barang, ini bisa dilipat atau dicopot. Contohnya seperti ini. Set. Nah. Tuh. Ya kalau kayak gini baru lumayan akomodatif. Masih lumayan akomodatif lah. Masih bisa naruh koper. Tapi kalau misalnya mau lebih ajib lagi, Pan. Set, kita tarik. Jebret. Nih. Bisa dicopot. Bisa. Nih. Enggak. Unik juga ya. Nah, kalau saya dicopot jadi lantainya agak rata. Jadi lantai rata. Jadi muatnya lebih banyak lagi. Betul. Dan joknya bisa dipakai buat piknik, Pak. Nah, iya, ini kalau misalnya kita lagi piknik, camping, pakai ini bisa santuy. Contoh seperti ini. Bener. Ya. Nggak bisa, Pan. Karena dia nggak di lock. Jadi nonton kecewa ternyata teman-teman. Kirain bisa pakai buat piknik. Kan enak ya? Biar ala-ala camper van gitu kan. Betul. Jadi mobil ini kalau misalnya kalian mau akomodasi lebih baik lagi, tinggal ngelipet baris tengahnya. Baris kedua itu volumenya bisa 820 liter. Banyak lah ya. Banyak banget. Bawa lemari bisa. Ya, bawa sepeda Endo yang kemarin tuh kalau syuting bisa nih sini nih. Motor Mio enggak sih. Ninja Drag enggak bisa, beda. Ya, pokoknya itulah ya. Ya, ini juga lengkap juga perkakasnya nih, ada kunci-kunci, dongkrak. Nih ban serepnya ngomong ada nggak? Ada dong, jelas. Walaupun nggak dari atas tapi dari bawah nih. Tuh. Ini ada nih ban serep. Terus nggak inilah ya, nggak pusing kalau misalnya jalan. Nggak pusing. Ini yang kocak, Pan. Sebenarnya kan pilihan yang bagian belakang ya. Dia ada soket USB buat ngecas, Pan. Di sini, Pan. Fungsional. Ya, fungsional juga. Jadi nggak kekurangan ngecas lah kalau di dalam mobil ya. Iya. Oke lah kalau gitu. Ngoceh terus, nggak habis-habis. Tutup, Pak. Yuk. Tadi dulu dimasukin dulu, Man. Tutup aja.
Oke lah kalau begitu kita bahas langsung dapur pacinya. Yuk. Ngomongin soal dapur paci ya bos geng. Dua mobil ini udah kita buka kap mesinnya. Ternyata agak unik. Nggak ada emang. Nggak ada, karena motor listrik. Kan, ya di bawahnya ada, cuman ketutupan aja. Ya ini dia cuman ada 2 lubang ya, yang satu buat aki. Kalau misalnya butuh maintenance atau buat radiator pasti ya. Buat satu lagi enggak, ini washer fluid pak. Oh. Buat wiper. Oh buat air wiper. Nah kalau ngomongin tenaganya, dia powernya itu 93,8 HP dan torsinya 150 Nm. Boleh juga, HP pada kecil ya? Kecil, cuman ya lumayan lah torsinya kerasa. Ya motor listriknya tunggal, cuman di depan doang, dan baterainya 36,1 kWh. Dia baterainya lebih kecil pak dibanding generasi sebelumnya. Tapi range-nya sama, mantep. Berarti efisiensinya cakep nih ya? Iya baterainya. Oke, kalau misalnya Citroen? Nah kalau Citroen nih bos geng. Ya. Ini sebenarnya oke punya nih Pan. Oke punya. Kecil-kecil cabai rawit kalau gue bilang. Cabai rawit. Karena cc-nya sendiri cuma 1200, tapi di doping turbo, 3 silinder. Ya, 3 silinder. Nah. Jangan panik Pak, GR Yaris juga 3 silinder 3 silinder juga. Emang rata-rata mobil-mobil punya Gen WRC itu 3 silinder Pan. Iya deh. Bener nggak? Oke deh. Iya kan? Kasih dah. Terus dia punya tadi transmisi otomatis, percepatan 6 speed. Lumayan. Tenaganya sendiri menghasilkan 108 horsepower dengan torsi yang cukup oke Pan, 205 Nm. Iya. Tapi emang ini mobilnya si mesinnya ya khas 3 silinder. Khas 3 silinder. Cuman ini ada beberapa catatan nih. Menurut gue mesinnya terlalu getar. Iya. Tadi soalnya beberapa kali gue coba kayak berhenti di lampu merah, itu berasa Pan, dedek gitu. Dan suaranya kayak mesin diesel. Betul sekali, suaranya persis kayak mesin diesel. Kalau dari dalam kabin ya, kalau dari luar mungkin nggak terlalu. Cuman kalau dari dalam kabin rasanya kayak bawa mobil diesel. Unik sih, unik. Gas-gasannya juga lucu Pan. Kayak bawa Pajero, bawa itu tuh. persis banget kayak gitu tuh. Padahal ini mesinnya bensin ya teman-teman, jangan salah ngisi. Ini bensin. Iya. Ini turbonya peak banget tuh Pan, kecil banget tuh di sini tuh. Iya, kayak yang tadi udah kita bahas ya, ukurannya kayak abang-abang SD. Iya, betul. Cuman ya lumayan lah tenaganya. Ini juga penggerak roda depan, Pan, sama. Kirain AWD kayaknya. Enggak lah, bukan AWD lah. Serem bener. Bawa 300 juta mau menang banyak loh AWD. Yaudah, sekarang kita tutup. Kita mau lanjut nyobain impresi berkendara kedua mobil ini. Impresi berkendara bos geng. Impresi berkendara bos geng. Sekarang kita udah ada di dalam Netavi tuh. Ya, pertama-tama kita bahas dulu dari Netavi nih. Ya, yang udah kita bahas tadi ada pas bahas mesin. Dia tenaga 93,8 dan torsinya 150 Nm. Betul sekali. Mesin tekep emang. Ya udah, mobil listrik standarnya berasa jot-jotan, tapi memang mobil ini tuh punya karakter yang unik Pan. Kenapa tuh? Nyoy. Oh ya, agak-agak nyoy. Suspensi ngenyoy, depan belakang ya kan. Pedal remnya masih ngenyoy kayak Neta V1. Iya. Iya dong. Betul sih. Ini nggak bisa gini ya? Nggak bisa, kita putar balik aja Pak. Oke. Nah, mumpung nih, gue mau ngomong si Netavi itu ini radius putar kecil banget. Yo ini. Jadi enak muter balik di gang-gang agak sempit masih bisa teratasi dengan baik lah. Iya betul. Ini. Tadi balik ke soal nyoy. Itu stoknya agak nyoy, rem agak nyoy. Apa ya? Emang bukan Neta doang sebenarnya sih Pak. Tapi hampir semua mobil Tiongkok itu dia emang kaki-kakinya tuh masih kurang racikannya gitu dibanding mobil Jepang sama Eropa. Racikannya kurang pas gitu ya. Kurang pas. Mungkin match-nya kurang banyak kan. Nah itu dia. Bisa. Jadi antara dumping rate sama spring rate tuh belum nyatu. Iya belum nyatu. Tapi memang Pan dari semua mobil Tiongkok yang udah pernah kita cobain, ini yang paling berasa Pan menurut gua. Iya sih. Paling berasa. Oke lah, maksudnya masih nyaman gitu. Benar, kalau dipakai di jalanan yang slow kita misalnya perkotaan ya, sehari-hari gitu, kita jarak-jarak pendek deh, bukan jarak jauh, itu fine banget Pan sebenarnya, empuk gitu kan maksudnya. Cuman yang agak beriskinya itu saat kita lagi jarak jauh Pan, ketemu jalan yang jelek itu ajuk-ajukan, ya itu berasa gitu, berasa banget. Sesuai peruntukannya sih mobil kota-kota. Karena emang ini mobil dibawa kecepatan agak tinggi banget gitu, bukan tinggi lagi ya, tapi di atas kecepatan maksimalnya Wuling ADV. Emang dia agak nervous gitu loh. Nervous, betul. Bukan nggak bisa, tapi bisa, cuman agak nervous aja. Iya, betul. Gitu sih. Terus kalau ngomongin, tadi kita rasa berkendara tipis-tipis sudah kita cobain juga. Sekarang kita ngebahas masalah desain interiornya Pan. Desain interior? Iya. So far, mobil ini tuh punya jok yang nyaman nih Pan. Walaupun di kursi penumpang depan ini duduknya tuh firm banget gitu, enak gitu, megang, empuk. Kulitnya juga nggak bikin panas badan, nggak bikin keringetan. Maksudnya material lumayan oke Pak. Oke. Untuk ukuran mobil di bawah 3 juta, buatan Tiongkok ini oke. Betul banget. Dan yang gue suka juga ini apa? Panel dashboardnya, dia sewarna body. Iya betul, temanya cakep nih. Cakep, jadi kayak eye catching aja. Sebenarnya nggak sewarna body sih Pan. Iya sih. Mungkin lu agak sedikit buta warna, gue paham. Warna putih. Ini putih, benar putih. Kalau luar kan namanya milk tea. Ini milk aja. Ini milk aja nih, nggak ada tea-nya. Terus
Nih Pan, lu ngerasa gak kemarin gue nyoba mobil ini? Posisi nyetirnya enak banget Pan. Posisi nyetirnya enak tuh. Setirnya gak gede soalnya gue suka. Setir kecil gitu tuh lucu, enak gitu. Megangnya pasti kayak gitu. Nyetir go-kart gitu. Betul, kayak nyetir go-kart. Emang enak dan emang handlingnya ya lumayan lah. Ya lumayan. Masih responsif gitu responsif, walaupun memang agak sedikit limbung tapi responsif. Kita turun tuh. Kerasa dikit tuh agak-agak apa ya, nyoy itu agak ngayun. Swing mobil itu. Padahal body rollnya enggak ini banget, cuman emang agak ngayunnya gitu. Mungkin ya bisa jadi konstruksi kaki-kaki juga atau geometrinya yang nanti akan kita bahas di Citroen ya. Karena kita nggak tahu tuh geometri si Citroen kenapa bisa jadi kayak gitu, enak. Nah mungkin ya itu, jadi mobil-mobil Tiongkok itu secara mesin udah oke. Kelemahannya mereka tuh rata-rata kalau nggak di transmisi, di kaki-kaki. Iya, suspensi lah intinya. Mereka belum bisa nemu resep yang pas gitu. Mungkin harus ini kali ngebajak teknisi Jepang. Betul. Terus juga kita sekarang udah secara garis besar udah kita jelasin interiornya, desain interior yang cakep. Sekarang kita ngebahas soal fitur-fiturnya Pan. Fitur. Kalau untuk budget di bawah 300 jutaan, mobil ini oke banget. Kenapa gue bilang begitu Pan? Karena ada AC lengkap. Ada AC lengkap, betul. Sampai ya ada apa, lane following, terus collision warning, terus cruise control juga ini. Terus apa, rear kamera view juga, ya kan? Dan lengkap. dia itu si lane followingnya bukan cuma warning doang, tapi juga correction. Bener, setirnya tuh kayak ditarik gitu. Kalau kita nggak ngesen, kita mau pindah jalur nggak ngesen tuh kayak set digituin setirnya. Dan cukup smooth Pan, nggak ngagetin, itu yang gue suka gitu loh. Jadi emang untuk ukuran 3 juta sih ini ada sih lumayan. Oke banget. Head unitnya gede nih, layar infotainmentnya gede banget nih. Dan kalau misalnya dia lagi Apple CarPlay, itu tampilannya mirip Apple. Persis kayak iPad Pan. Iya, persis. Adanya kayak iPad, jernih gitu. Terus juga nggak lemot Pan, dipencet-pencet tuh nggak lemot. Nah itu kan normal gitu. Tapi memang ada beberapa hal yang harus dinotis sih Pan sebenarnya dari fitur-fitur ini nih. Contoh misalnya kita mau ngecilin gedein AC, itu menurut gua agak ribet. Itu agak ribet benar. Jadi harus pencet ini dulu terus nyari. Kemarin gua sempet nyari dulu beberapa lama, akhirnya baru ketemu kan. Terus juga mau nyeting ini nih, kayak mau nyalain wiper belakang. Kan biasanya kita cuma pakai tuas gitu doang. Kita harus pencet dari layar. Iya, itu gitu. gue juga nggak tahu. Ini bukan masalahnya Neta doang ya. Banyak mobil Tiongkok sekarang tuh kayak gitu. Yang apalagi mostly mereka yang sudah electrified Pak. Iya, betul. Gitu. Itu menurut gue salah satu fitur yang gimana ya, kayak lu sebenarnya kepake nggak kepake gitu loh. Masih tuas tuh, maksudnya kita kan udah terbiasa seperti itu. Mungkin memang niatnya baik Pan, mau bikin praktis di satu layar, tapi lebih apa ya, lebih simpel kan. Lebih simpel, tapi memang untuk orang-orang yang masih awam mungkin ya. Bahkan gue juga nggak merasa gue ini expert, tapi gue juga orang awam, itu menurut gue agak sedikit mengganggu karena gitu loh, konsentrasi gitu loh Pan. Iya benar, karena kita lagi gitu nyetir terus harus nyari-nyari menunya kan. Betul. Terus kamera belakang ada dan lumayan jernih. Sensor parkir ada. Terus juga ini bisa leveling headlamp Pan. Jadi kalau kurang naik bisa diatur, sini ada 3 step. Iya, cuman lagi-lagi ya nggak ada tuas atau rotator di sini, harus dari. Jadi harus dari layar. Terus juga ini mode berkendaranya juga ada 3. Jadi itu sebenarnya 2, normal dan sport plus. Ada satu fitur yang menarik nih di mobil ini, yaitu adalah one pedal. Iya, biasanya mobil listrik one pedal ada beberapa ya. Jadi memang jadi jarang kita pakai pedal rem lah intinya. Ya, jadi kalau misalnya kita ini kan gue lepas nih, mobil masih ngeloyor kan. Kalau misalnya one pedal tuh dia ngerem sendiri. Deselerasi. Iya, deselerasi. Bukan ngerem lah. Betul. Jadi ngurangin speednya lebih acak aja gitu, lebih cepat gitu. Gitu. Siapa lagi yang kurang ya? Udah sih, ini sekarang dari. Oh iya. Nah bos, sekarang kita udah ada di dalam Citroen C3 nih, Aircross. Iya, Citroen Aircross. Jadi gimana rasanya? Handlingnya cukup oke Van. Handlingnya cukup oke sih. Aman, walaupun dia SUV tapi tetap nggak, body rollnya nggak begitu berasa. Ini sekarang kita bahas lagi, mumpung di depan ada putar balikan, apakah cukup sharp? Tadi seputarnya, bleber. Walaupun bisa tapi jauh masih banget. Masih tetap satu putaran, cuman agak jauh. Agak jauh aja. Beda sama Neta tadi. Iya, padahal ini mobil kecil ya. Kecil sebenarnya terhitung untuk ukuran ini ya, SUV kecilnya, SUV. Tuh, ini body rollnya juga nggak terlalu berasa, nyaman. Handlingnya tapi cukup sharpan. Tuh, dibelok-belokin set gitu. Enak ya. Dan suspensinya emang empuk dia, lebih karakternya. Ya khas Citroen lah Pan, emang selalu enak gitu Citroen rata-rata mobil-mobilnya. Dia kan tagline-nya Magic Carpet Ride. Ya, berasa menaiki karpet permadani. Ya, karpet Aladin lah kita ngomongnya. Betul. Terus juga ini posisi nyetirnya juga nyaman. Setirnya walaupun nggak sekecil Neta, tapi memang nggak bisa dibandingin sih Pan, kan beda mobil ya. Cuman ini udah oke banget Pan.
Oke. Nyetirnya enak gitu. Cuman lingkar setirnya gue agak kurang suka. Iya, kalau lu kurang suka, kalau gue sih fine ya. aja sebenarnya. Gue bukan hal yang harus gue notice gitu. Iya sih, itu nitpicking lah. Kursinya juga joknya gue kurang suka. Iya, kurang. Karena keras banget. Ya, joknya memang keras tapi bahannya fabric. Gue suka kalau bahan fabric gitu. Cuman dia tuh kayak kotak terus. Iya, nggak ada pegangannya aja di kiri kanannya. Jadi goyang-goyang kalau misalnya kena ini. Nah, tadi kita juga kan udah ngebahas soal dapur pacu juga, Pan. Buat FYI aja, mesinnya kan 3 silinder, 1200 cc turbo. Iya. Nah, sekarang kita coba kick in dulu nih, tes seberapa enak sih. Oh, berasa, Pan. Pas ngebusnya berasa tuh. Jadi dia agak awal-awal tuh kayak smooth. Terus juga ini kan masih pakai transmisi konvensional, Pan. Jadi enak, Pan. 6 percepatan. Nggak ngoyo gitu ya. Di jalannya tuh berasa dong nyamannya. Nyaman. Anjay, enak banget gitu, Bos. Cuman nggak tahu ya, dia agak sedikit kayak suka bottoming rasanya ya. Kalau menurut gua nih, Pan ya. Atau bukan bottoming ya, mungkin emang si rate dampingnya aja. Betul, bisa jadi. Karena gini mungkin. Basicnya mungkin ya, ini mungkin cuningan suspensinya sama kayak C3 biasa. Bisa jadi. Tapi karena ini mobilnya lebih panjang, lebih jadi berat juga. Ada adjustmentnya juga, Pak, gitu. Tenaga oke, dia dengan torsi 205 Nm bisa ngerasa jambakannya mobil turbonya gitu loh. Kalau ngomongin soal fitur, mobil ini sebenarnya jauh lah bedanya sama itu ya. Ini basic banget, Bos Geng. Jadi bener-bener literally kalian beli mobil era mungkin tahun 2000-an belasan awal lah. Basic banget. Beli Citroen itu lu tuh beli karakter gitu. Beli kenyamanan. Nggak butuh gimmick. Cuman mobilnya tuh emang banyak karakternya, desainnya unik. Terus juga tongkrongannya tuh khas banget Citroen gitu. Sejujurnya gue liat tampangnya sih suka ya, Pan, ya, asik aja gitu. Dan interiornya juga, nih langsung ke interior ya. Interiornya desainnya cakep. Cakep. Walaupun plastik, tapi plastik keras nih. Desainnya oke banget. Desainnya oke. Terus juga si kisi-kisi AC-nya kayak grill mobil, Pak. Ya betul. Dia nyatu lah, konsepnya nyatu sama luarannya gitu. Meskipun yang gue kurang suka soal desainnya dia tuh, itu instrumen clusternya kayak agak simpel ya. Ya agak simpel banget nih. Salah satu contohnya misalnya gini, kalian mau buka door lock nih, kan biasanya ada tombol satu tuh buat open lock, ini harus narik tuas di sini, Pan. Oh iya, basic banget sih. Basic banget. Terus juga tuas transmisi ya, Pan. Kan kalau misalnya mobil baru tuh katanya cuma klep gitu. Ini tuh masih ada yang kayak set. Ya karakter mobil Eropa, Pan. Mobil Eropa rata-rata gini. Gated, betul. Tapi yang gue suka mobil ini tuh walaupun gak ada ADAS-nya, tapi cukup banget lah, Pan, buat kita. Karena udah ada rear kamera parkingnya gitu kan, sensor udah ada. Terus ini untuk ngomongin keselamatannya udah ada airbag juga. Ya pokoknya fitur-fitur keselamatan basic ya, ABS, BDPA tuh ada. Ya IPS itu juga udah ada juga loh, Pan. Kayak yang gue bilang tadi, lu tuh beli Citroen, beli karakter. Betul. Gitu. Tuh entry cakep tuh, entry. Nih gue suka nih ada armrestnya nih, Pan. Iya. Meskipun agak dempet-dempetan. Iya. Enggak apa-apa, gue bagi armrest loh, armrestnya gue bagi, tenang. Terus juga apa lagi ya, head unit 10,7 inch ya kan, udah Apple CarPlay, terus juga sudah Android Auto, bisa wireless juga, konektivitasnya. Meskipun jadi suara audionya nggak spesial amat, biasa, tapi oke lah gitu. Terus juga road noise-nya juga lumayan, nggak terlalu kedengeran dari luar, Pak. Iya, pokoknya kalau nyaman sih oke lah. Gue kasih nilai bintang 5 kalau misalnya kenyamanan di Citroen tuh emang slow. Terima kasih sudah menonton video komparasi yang sebenarnya nggak komparasi amat ini, karena kita membandingkan dari segi harga, bukan dari segi segmen mobilnya sendiri. Jadi kesimpulannya, kalau lu butuh mobil yang low cost gitu ya, biaya kepemilikannya rendah karena pajaknya rendah, servisnya juga rendah, butuh fitur yang oke juga, ya kan, untuk perkotaan. Iya, terus juga nggak mesti beli bensin kan, murah. Ya, nggak mesti beli bensin, terus juga butuh akomodasi yang banyak untuk barangnya, bisa muat 5 orang. Ya kita sarankan beli Eta V2. Tapi kalau kalian suka berpetualang, menggunakan mobil yang powernya cukupan aja, terus bisa muat banyak, ground clearance-nya tinggi, terus kalian juga malas ngecas isi bensin, dan mobil ini juga terbilang cukup oke sih kiritannya, walaupun kita belum ngetes banget seberapa gitu kiritan, tapi kita pakai sehari-hari sih lumayan nih, Pan. Gue dari kemarin belum ngisi nih bensinnya nih. Iya. Pokoknya kalian yang seneng nyaman dan seneng mobil berkarakter gitu. Betul. Anti mainstream, pilih Citroen. Harganya sendiri nih mobil tuh dibanderol dengan angka 382 jutaan. Kalau misalnya Sineta tuh hampir 300 lah. Hampir 300-an. Mepet gitu. Mepet. Oke lah kalau begitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ya, karena subscribe dari kalian sangat berarti buat. Nah, biar kita juga makin semangat lagi bikin videonya. Wali Taufik Walidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
diga